Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih-Mu. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini, penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini, yaitu jangan khawatir, Tuhan beserta kita. Lukas pasal 12 ayat 22 sampai dengan 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus kita di sini menegaskan kembali pada para murid-Nya sebagian pengajaran yang penting dan yang berguna bagi mereka. Sebagian pengajaran itu sudah diajarkannya sebelumnya kepada mereka, tetapi ditekannya kepada mereka lagi. Di sini ketika ada kesempatan, mereka memang perlu mendapat pengajaran demi pengajaran dan perkataan demi perkataan. Karena itu, sebab ada begitu banyak orang yang hancur hidupnya karena ketamakan dan terlalu cemas memikirkan kekayaan dunia ini. Aku berkata kepadamu, murid-muridku, ingatlah kamu akan hal ini. Engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, dan juga engkau, hai manusia duniawi. Ia menyuruh mereka agar tidak menyiksa diri dengan segala kekhawatiran mengenai kebutuhan-kebutuhan hidup, yang hanya akan membuat pusing kepala dan yang tidak akan pernah ada habisnya. Janganlah khawatir akan hidupmu. Dalam perumpamaan sebelumnya, Dia memperingatkan kita agar waspada terhadap suatu jenis ketamakan yang paling berbahaya bagi orang kaya, yaitu kepuasan jasmani dan memiliki harta duniawi yang berlimpah. Nah, bisa saja murid-muridnya itu berpikir bahwa mereka tidak akan terjerumus ke dalam bahaya ini, sebab mereka tidak mempunyai beraneka ragam harta yang berlimpah untuk dibanggakan. Karena itulah di sini Kristus memperingatkan mereka agar waspada terhadap suatu jenis ketamakan yang lain, yaitu ketamakan yang paling menggoda orang-orang yang hanya mempunyai sedikit barang di dunia ini. Dan ini pasti masalah yang dialami murid-murid Kristus. Terlebih lagi karena sekarang mereka telah meninggalkan semuanya untuk mengikuti Kristus. Ketamakan ini adalah kekhawatiran mengenai kebutuhan-kebutuhan hidup. Janganlah khawatir akan hidupmu. Entah khawatir memikirkan bagaimana kamu melindungi hidupmu ketika dalam bahaya, atau khawatir memikirkan bagaimana kamu menyediakan kebutuhan bagi hidupmu itu.
Entah makanan, entah pakaian, apa yang hendak kamu makan atau apa yang hendak kamu pakai. Ini adalah peringatan yang sangat ditekankannya, dan alasan yang digunakan di sini sebagian besar sama, yang dibuat untuk mendorong kita agar menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah. Dan inilah cara yang benar untuk menenangkan hati kita dalam masalah ini. Lalu bagaimana caranya untuk kita tidak larut dalam kekhawatiran? Caranya ialah membangun kekariban dengan Tuhan setiap hari, karena kehadirannya melenyapkan kekhawatiran dan membuat damai sejahtera. Maka dari ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bila kita tetap larut dalam kekhawatiran, hal itu akan merugikan diri kita sendiri. Kita tidak akan bertumbuh dan maju. Bahkan keadaan kita akan semakin buruk. Ketika seseorang terus dalam kekhawatiran, dalam hidupnya pasti tidak ada ucapan syukur. Yang ada hanya keluh kesah dan persungutan. Maka supaya kekhawatiran itu lenyap, kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus dan percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Jangan terpaku yang meski secara kasat mata diperhadapkan pada ujian, kesesakan, penderitaan, aniaya, dan sebagainya, tidak larut dalam kekhawatiran. Sebab hidup ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Perhatikan juga riwayat perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Meski harus melewati padang gurun yang gersang dan panas selama 40 tahun, mereka tidak pernah berkekurangan. Tuhan memelihara mereka dengan caranya yang ajaib. Tiang awan dan tiang api senantiasa menaungi mereka. Ketika haus, Tuhan menyediakan air. Ketika lapar, Dia mengirimkan mana atau roti sorga, dan juga burung puyuh. Mungkin saat ini kita sedang mengalami seperti yang dialami oleh bangsa Israel, yaitu berada di padang gurun. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan lagi khawatir. Yang penting, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali diingatkan supaya hidup kami jangan khawatir, sebab Tuhan ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu hidup kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Tuhan berkati dan lindungilah kami, supaya apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan hari ini, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Hidup kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.